Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa hingga selesai. Salawat beserta salam tak lupa dan tak bosan-bosannya kita hanturkan, kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaatnya, kita mendapatkan pertolongannya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita buka Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, hakikatnya arti ayat ini ialah mengajak kita semua, seluruh umat Islam, agar berpuasa pada bulan suci Ramadan. Hukumnya adalah wajib kita semua umat Islam berpuasa di bulan suci Ramadan. Sehingga kalau orang yang benar-benar puasanya mengevaluasi dirinya selama bulan suci Ramadan ini, maka dapatlah ia predikat takwa. Takwa arti kata ialah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat seseorang itu dalam bulan puasa ini, ia serius memperbaiki dirinya, beribadah selama bulan suci Ramadan, tidak pernah tinggal, dan sehabis bulan puasa ia tetap melaksanakan ibadah, ia tetap solat 5 waktu ke masjid, berarti orang itu dapatlah ia predikat takwa. Tetapi kalau sudah habis bulan puasa ini, ia tetap sibuk dengan dunianya, sibuk dengan urusan lainnya, serta meninggalkan solat 5 waktu, ibadah kepada Allah tidak tentu, maka orang ini disebut tidak dapat predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimanapun berada yang berbahagia, saya akan membahas tema tentang 3 perkara sebab puasa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, atau puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai solat Idul Fitri, tiba-tiba saja Rasul mengucapkan amin, amin, dan amin sebanyak 3 kali. Tentu ini membuat heran para sahabat. Seusai solat, dan sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, wahai ya Rasul, kenapa engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali tadi, padahal engkau tidak sedang dalam kondisi berdoa? Dan kemudian jawab sang Rasul, wahai sahabat, sesungguhnya aku tadi mengamini doa dari malaikat Jibril, karena malaikat Jibril berdoa kepada Allah. Nah, di sini logikanya, kalau sudah malaikat Jibril berdoa kepada Allah, diamini pula oleh Rasulullah, tidak mungkin doa ini meleset, atau tidak mungkin pula doa ini tidak terkabul. Sahabat bertanya, apa doa itu wahai ya Rasul? Dan Rasul pun menyebutkan, malaikat Jibril telah berdoa kepada Allah
agar ia tidak menerima puasanya ada 3 perkara, kata Rasulullah. Apa itu wahai Rasul? Dan Rasul pun menjawab, yang pertama ialah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nauzubillahi min zalik. Yang jelas anak durhaka kepada kedua orang tua ini dosanya sangat besar. Mudah-mudahan kita tidak termasuk durhaka kepada kedua orang tua kita. Kita ambil contoh pelajaran dari kisah sahabat Rasul yang bernama Alqamah. Alqamah ini orangnya ia rajin ibadah, solat tidak pernah tinggal, zikirnya lancar, baca Qur'annya lancar, puasanya lancar, dan ibadah kepada Allah dia tidak pernah tinggal. Suatu ketika ia terkena penyakit keras, dan kemudian sang istri mengabarkan kepada sang Rasul, wahai ya Rasul, sahabatmu Alqamah saat ini dalam keadaan sakit. Dan kemudian pada saat itu Rasul pun mengutus sahabat yang namanya Bilal bin Rabah agar melihat kondisi Alqamah tersebut. Pergilah sahabat Bilal bin Rabah melihat kondisi Alqamah tersebut, dan ternyata pada saat itu Alqamah dalam keadaan kondisi sakaratul maut, atau nyawanya bil ghair, atau nyawanya sudah hampir sampai ke kerongkongan. Dan kemudian sahabat Bilal bin Rabah mengabarkan berita ini kepada Rasulullah. Wahai ya Rasul, sahabatmu Alqamah saat ini ia sedang menghadapi sakaratul maut. Dan kemudian Rasul pun perintahkan kepada sahabat Bilal bin Rabah, wahai Bilal, pergi engkau talkinkan ke telinganya kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, supaya matinya dalam keadaan husnul khotimah. Pergi sahabat Bilal bin Rabah mentalkinkan ke telinga Alqamah tersebut, dibisikkannya la ilaha illallah. Dan ternyata sang Alqamah tersebut ia tidak bisa menyebutkan kalimat itu, atau dia tidak lancar menyebutkan kalimat tersebut. Dan sahabat Bilal bin Rabah pun heran, dan istrinya pun heran. Ada apa ini? Alqamah yang dulunya rajin ibadah, solat tak pernah tinggal, puasa tak pernah tinggal, bermaksiat ia tidak pernah, di mana ada Rasul berdakwah ada dia. Dan kemudian sahabat Bilal bin Rabah pun mengabarkan berita ini kepada Rasulullah. Wahai ya Rasul, sahabatmu Alqamah sudah aku talkinkan ke telinganya kalimat la ilaha illallah, ia tidak bisa menyebutkan kalimat itu. Wahai ya Rasulullah, ada apa? Apa kesalahan beliau selama di dunia? Setahu ini kita lihat beliau rajin ibadah, solat tak pernah tinggal, dan hal-hal lainnya beribadah kepada Allah, Masya Allah, luar biasa. Dan kemudian sang Rasul pun melihat langsung kondisi Alqamah, dan didoa oleh sang Rasul agar dipermudah lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Didoa oleh sang Rasul, tetap juga ia tidak bisa menyebutkan kalimat tersebut. Sang Rasul pun heran, ada apa ini kesalahan Alqamah ini? Padahal ia di dunia sangat rajin ibadah, ikut berdakwah kepadaku, kata Rasul. Dan kemudian Rasul pun bertanya kepada sang istri, wahai sang istri, apakah Alqamah ini masih mempunyai kedua orang tuanya? Dan sang istrinya pun menjawab, wahai ya Rasul, Alqamah ini masih mempunyai orang tuanya, kalau ayahnya sudah meninggal, dan kalau ibundanya masih ada, wahai ya Rasul. Dan kemudian sang Rasul pun memerintahkan sahabat Bilal bin Rabah agar pergi memanggil sang ibu Alqamah. Mungkin ini ada kesalahan atau dosa Alqamah ini kepada ibundanya. Dan kemudian tidak beberapa lama sahabat Bilal bin Rabah pun berjumpa dengan sang ibu Alqamah. Wahai sang ibu Alqamah, anakmu saat ini kondisi sakaratul maut, ia tidak bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Sungguh aku diutus oleh Rasul agar memanggilmu, agar engkau datang melihat kondisinya. Dan kemudian mendengar kabar itu, datanglah ibunda Alqamah tersebut melihat kondisi anaknya, dan ada pula Rasulullah di situ. Dan sesampainya ibundanya di situ, ibundanya sudah tua renta, umurnya sekitar 80 tahun. Sampailah ibundanya di situ, dan kemudian sang Rasul pun menyapa ibunda Alqamah tersebut. Wahai ibunda Alqamah, tolong engkau sebutkan apa kesalahan anakmu kepadamu. Kalau engkau tidak mau memberitahukannya, sungguh akan datang wahyu Allah, dan akan datang para malaikat menyebutkan apa dosa dan kesalahan anakmu kepadaku.
Dan kemudian apa jawaban Ibunda Alqamah tersebut? Wahai ya Rasul, memang anakku ini wahai ya Rasul, ya di dunia rajin ibadah, rajin solat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin baca Al-Quran dan sebagainya. Tetapi wahai ya Rasulullah, ia durhaka kepadaku dan ia sering menyakiti hatiku dan ia lebih memuliakan istrinya daripada aku. Apa kata sang Rasul? Oh, berarti ini sebab Alqamah tidak bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah karena ia menyakiti hati seorang ibunya atau durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan kemudian pada saat itu sang Rasul menyapa ibunya, wahai ibunda Alqamah, apakah engkau mau memaafkan anakmu ini? Sungguh amalan yang ia perbuat selama di dunia tidak ada gunanya, tidak ada gunanya di hadapan Allah karena ia sering menyakiti hatimu, sering mendurhakaimu. Dan apa jawaban ibunda Alqamah? Wahai ya Rasul, saya sudah sakit hati, saya tidak mau memaafkannya dan saya tidak meridhoinya. Dan kemudian apa kata sang Rasul? Memerintahkan sahabat Bilal bin Rabah, wahai Bilal, pergi engkau siapkan kayu bakar. Dan Bilal pun bertanya, untuk apa wahai ya Rasul akan kita bakar Alqamah ini? Karena tidak ada gunanya ia ditanam di alam kubur. Karena apa? Karena ia durhaka pada orang tuanya. Pada saat itu Rasul dalam keadaan marah sekali karena melihat Alqamah ini ternyata selama ini durhaka kepada ibundanya. Dan kemudian tidak berpikir lama, barulah ibunda Alqamah tersebut datang lagi. Wahai ya Rasul, jangan engkau lakukan itu. Sungguh aku tidak sanggup melihat ia nanti menangis menjerit kesakitan wahai ya Rasul saat akan dibakar jasadnya, saat akan dibakar ia nanti. Dan kemudian baru itulah ibunda Alqamah menjawab, wahai ya Rasulullah, mungkin engkau menjadi saksi, malaikat pun menjadi saksi, dan Allah pun menjadi saksi, wahai ya Rasul, aku telah memaafkannya, aku telah meridhoinya. Dan pada saat itulah ditalkinkan ke telinga Alqamah kalimat la ilaha illallah. Barulah ia bisa mengucapkan kalimat itu karena ia sudah mendapatkan maaf dan ia sudah mendapatkan restu dan ridho dari ibundanya. Dari kisah ini kita ambil pelajaran bahwasanya tidak ada gunanya kita durhaka kepada orang tua kita. Setinggi apapun pangkat kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, tetapi kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, na'udzubillahi min zalik, hidup kita insyaallah tidak akan pernah berkah dunia maupun di akhirat. Di dunia ini ada dua doa yang langsung dikabulkan oleh Allah, tembus arasnya Allah. Yang pertama adalah doa orang tua kepada anak, dan yang kedua doa anak yang soleh dan soleha untuk orang tuanya. Kemudian yang kedua, sebab puasa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah istri yang durhaka kepada suami. Nah, ini mungkin sang istri bertanya, tetapi kalau sang suami durhaka pada istri gimana? Poinnya begini, sang suami adalah pemimpin rumah tangga. Ya, sang suami adalah pemimpin rumah tangga. Apapun kesalahan istri, keburukan istri, tetap suami yang menjadi tanggung jawabnya. Dari maka itu, wahai sang istri, jadilah kalian istri yang solehah, jangan kalian durhaka kepada suami. Taat kepada suami, ikuti perintah suami, dan ingat suami perintahkan anak-anak, perintahkan istri untuk agar senantiasa melaksanakan ibadah solat 5 waktu kepada Allah. Ajak istri kita ke masjid, ajak anak kita ke masjid. InsyaAllah hidup kita akan berkah dunia dan akhirat. Dan yang ketiga adalah sebab puasa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang memutuskan tali silaturahmi atau tidak mau saling memaafkan sesama saudaranya. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga qaitur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Ambil yang manfaatnya, buang yang buruknya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.